Sebetulnya kan itu adalah amalan-amalan sunnah semuanya. Dimulai dari yang pertama, yang paling utama. Ma baina adaini nafilatul liman syaa. Antara adzan dengan iqamat itu adalah salat sunnah. Nabi mengajarkan, maka lakukan salat sunnah. Dan di antara salat sunnah itu ada yang dikukuhkan dan ada yang sunnah, tapi tidak dikukuhkan, tapi tetap sunnah. Maka lakukan salat sunnah terlebih dahulu. Setelah adzan, sebelum iqamat itu. Ini adalah sunnah yang kedua adalah betul doa. Dan itu juga hadis Nabi tentang doa. Yang dikabul adalah antara adzan dengan iqamat itu doa dikabul. Maka bisa digabungkan. Setelah melakukan salat sunat kok masih ada jeda waktu. Ya baca panjatan-panjatan doa. Termasuk salat bagian daripada doa kok, salawat itu. Ya kan, salawat bagian daripada doa. Tentunya adalah yang diimbau adalah segala bentuk ya kebaikan yang dilakukan saat itu, termasuk salawat tadi, karena salawat bagian daripada doa. Setelah lagi bisa digabungkan dua-duanya. Apalagi di situ ada makna-makna yang luar biasa. Jadi memang doa itu ada. Sehingga jangan sampai ada orang yang menyalah-nyalahkan orang yang baca doa setelah adzan, salat. Ya kalau bisa doanya mungkin lebih rinci, tapi kan orang awam tidak hafal semuanya. Yang paling enak ya sholawatan yang gampang deh, yang mudah dihafal, diperdengarkan, dan ditiru, ya sudah baca. Itu adalah semuanya ada ajuran dari Nabi SAW. Mana yang diutamakan kalau bisa dua-duanya. Kalau tidak bisa ya salah satunya diutamakan sholat sunnahnya saja, baru qomat setelah itu. Jangan sampai hanya doa saja, tapi tidak pakai sholat doa saja tapi sholat. Masih lumayan daripada ngobrol ya. Ngomongin bola sama cross sama besok goes itu jadi ya lebih baik tingkatannya ya daripada ngomong nggak jelas ya sholawatan yang jelas. Mungkin kita tekankan membaca doa antara adzan dengan iqamat bukan bid'ah, bisa dibaca sendiri, bisa rame-rame, selesai, itu saja. Dan memang para ulama waktu melakukan sesuatu itu adalah tentu juga tidak asal-asal. Hanya kadang-kadang orang nggak paham, dipikir kalau ada sholawatan baca doa setelah adzan yang panjang itu. Ada dianggap antara adzan dengan iqamat kok ada gini-gini apa-apaan tuh. Seolah mengatakan bid'ah, lalu mengatakan bid'ah dan sebagainya. Itu adalah nggak mengerti tentang pendidikan Nabi SAW. Nabi hanya menjelaskan memohon saat doa yang sangat dikabul. Terserah cara berdoanya. Bisa saja ditradisikan di semua masjid diam semua sambil nunggu qomat berdoa. Kalau ini orang yang mengerti, sadar betul, ya berdoa. Kalau enggak, ya ngobrol. Agar tidak ngobrol, orang kiai lebih pintar lagi, diikat biar nggak ngobrol gimana? Ayo bareng-bareng. Kalau di sini ada doa yang dibaca sebelum qomat itu, doa yang panjang tuh, 6 menit itu, 5 menit, doa panjang. Ya kayaknya kelas pondok harus ada beda dong kan gitu lah. Yang di luar pondok, oke, alhamdulillah, sholawat, jangan doa-doa terus, jangan gampang dikatakan nggak boleh, ada. Jadi semuanya dari Nabi SAW. Baik, itu saja, lakukan. Tinggal dipilih mana yang paling tepat. Paling utama adalah sholat sunnahnya. Jangan sampai doa tok tapi nggak sholat sunnah. Nah, ini keblinger tuh. Ya keblinger masih lumayan lah. Ya, jangan maksudnya keblinger dari sisi dari meninggalkan yang lebih baik menjadi yang baik saja. Nah itu, insya Allah pas itu, insya Allah. Dan kemudian puji-pujiannya, doa-doanya dipilih tentunya makna-makna yang benar ya. Salawat, sehingga di samping salawat baru ada nasihatnya kayak tadi ya. Nabi Sulaiman sugih tapi tetap sholat. Terus apa lagi? Ada maksudnya apa? Mau sugih tidak sholat. Nabi Ayub melarat tapi tetap sholat. Ya gitu ada. Terus nanti banyak macam ngecontoh. Nah, terus kamu apa? Enggak kayak Nabi Sulaiman kayakmu tapi sudah enggak sholat. Ya nasihat subhanallah. Ya karena nasihat itu kadang-kadang yang ngomong itu karena tulus didengar oleh orang jadi astagfirullah, bener ya. Seperti itu, Masya Allah. Bagus itu tradisi-tradisi di kampung-kampung. Cuman kalau maghrib jangan terlalu lama ya, karena waktu maghrib sangat pendek. Dan memang ada sholat-sholat itu ya, secukupnya lah, jangan pujiannya. Cuman yang jadi masalah di kampung itu, menjadi panjang karena mohon maaf ya, imamnya tuh kadang-kadang belum pulang dari sawah. Jadi yang pujian itu sampai hampir 3 gelas. Belum datang imamnya. Loh, Allahumma sholli. Belum datang 2 gelas. Ya ini perlu ditingkatkan kedisiplinan waktu.
Jadi agar jamaah di sebuah musola dan masjid itu ramai, waktunya yang tepat. Habis adzan berapa menit setelahnya. Jadi orang punya gambaran. Jangan sampai masuk di situ, komatnya setengah jam lagi. Sementara dia meninggalkan kerjaan. Disiplin waktu. Dan hendaknya diupayakan di awal waktu. Jadi adzan ini kecuali ada kesepakatan di pondok. Pondok isaknya tidak di awal waktu. Kenapa? Kalau awal waktu kepotong belajarnya sangat pendek. Ditunda. Adzan di awal waktu, sholatnya boleh kesepakatan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau saya tanyakan, alhamdulillah saya pernah berkunjung ke satu pesantren di Temboro. Di sana itu sholat asarnya itu bisa jam 5 Bu ya. Karena saya tanya, kok bisa sholatnya diundur? Karena orang-orang yang dari sawah belum pada pulang katanya gitu. Itu gimana tuh Bu ya kalau misalkan mengundur sholat hanya untuk menunggu para petani biar pada ikut sholat juga gitu. Jadi yang di masjid itu ngundur waktu sholatnya. Demikian Bunda, terima kasih. Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa waktu sholat itu memang awal waktu. Cuman untuk sebuah kemaslahatan, maka bisa saja ditunda. Termasuk karena mungkin orang kampung, sholatnya. Kalau adzan awal waktu, memberitahu yang lain kalau waktu sholat sudah masuk, adapun sholatnya bisa saja. Ditunda setengah jam, yang penting jangan sampai keluar waktu. Kita boleh kok sholat, misalnya maghribnya jam 6 kurang seperempat. Kita boleh sholat jam 5, masih jauh kok. Nggak ada masalah. Nah, apalagi maslahatnya adalah mungkin itu orang bisa berjamaah. Nggak apa-apa, seperti itu. Cuman yang kami sampaikan tadi, tepat waktu itu mungkin yang normal, yang belum tidak di kampung itu nggak ada masalah. Contohnya justru yang sekitar perkantoran dan sebagainya. Itu duhurnya hendaknya tepat waktu. Adzan langsung qomat, selesai, habis masuk kantor lagi. Kalau pujiannya 1,5 jam tuh bubar kantornya, pabriknya. Hanya dilarang sholat berjamaah. Kalau sama nggak? Cuman ada sebagian yang mohon maaf menganggap harus sholat awal waktu. Sehingga kalau tidak awal waktu itu kayak masuk neraka. Sehingga gampang nyalain orang. Ini gimana sih sholatnya? Astagfirullahaladzim, telatin ini. Ibu enggak usah begitu, kan gitu ya. Biasa. Kenapa? Yang haram itu, ini secara fikih ya. Yang haram adalah jika Anda melakukan sholat, Anda tahu, Anda sengaja mengakhirkan sholat sampai batas, sholat Anda ada bagian yang keluar waktu. Selagi semua sholatnya masih utuh di dalam waktu, adalah waktu yang jawas, boleh. Tidak haram. Selagi sampai Anda assalamualaikum masih di waktu asar, adalah tidak haram. Makanya dibahas para ulama itu ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas ma'al qarah, waktu jawas ma'al qarah, waktu tahrim, waktu darurah. Itu kan tentang waktu kan dibagi. Ada 7 waktu. Paling utama awal waktu, kenapa? Agar kita segera bebas. Ternyata di awal waktu pun nggak bisa. Kenapa? Mohon maaf, di kantor belum selesai, saya tunda deh. Kalau jam 12 kurang seperempat adzan, tolong ini yang ngurusi masjid di samping kantor-kantor. Disesuaikan dong, jangan sampai kantornya bubar gara-gara Anda sok. Awal waktu. Riwayat yang sahih adalah ala waktiha, sholat pada waktunya. Masalah awalul waktu dipermasalahkan riwayat itu, awalul waktu. Yang benar as-sholat ala waktiha. Artinya apa? Karena masjid Anda dekat kantor, jangan action Anda awal waktu. Adzannya jam 12 kurang seperempat. Berarti 12 kurang seperempat itu adzan. Habis adzan 5 menit kan qomat. Berarti yang di kantor pun berarti harus keluar agar bisa sholat berjamaah. Kantornya enggak enak, belum jam 12 kok pada keluar, kenapa? Anda bisa saja menunda setelah jam 12 biar mereka setelah kerja keluar bisa jamaah. Enggak ada masalah di sini. Kesepakatan namanya. Yang indah aja deh, pengurus masjid terus ngerti. Jadi sholat awal waktu bukan wajib. Awal waktu. Memang sebaiknya itu kalau bisa awal waktu namanya waktul fadilah. Tapi kalau pertimbangan lain boleh ditunda sedikit, tapi nggak usah pakai seolah-olah sehingga menjadi merusak tatanan. Jadi begitu ya, tolong masalah sholat awal waktu. Memang tidak ada pas awal waktu sampai dikatakan, memang ada riwayat seperti itu. Akan tapi yang jelas pasti sholat ala waktiha. Jangan sampai Anda sholat keluar dari waktunya, pas pada waktunya di awal waktu. Bahkan nanti kalau ketemu dengan madhab lain, madhab Imam Abu Hanifah itu adalah mengundur, itu adalah termasuk dianjurkan. Maka kalau mungkin ke Turki sana, sholat asar itu, sholat duhur itu menjelang asar atau bagaimana?
Jadi ada saat itu. Itu adalah perbedaan. Tapi yang jelas tidak boleh kita melakukan sholat sampai ujung. Sholat itu ada yang keluar. Ya. Maksud kami di sini adalah yang biasa dengan sholat awal waktu, alhamdulillah, laksanakan. Itu hal yang baik. Tapi jangan Anda menyiksa orang lain yang punya tatanan, apalagi ngeritiki sebuah tempat. Kenapa kok sampai astagfirullahaladzim jam 5? Katanya pondok, Allah ini. Anda, ibu kurang ngerti malahan. Kan begitu ya? Ibu kan bertanya, tapi bukan ibu maksudnya. Ibu bertanya. Nggak apa-apa. Nggak bicara tempur sama yang lainnya. Ditunda, tapi untuk kemaslahatan majelis jamaah sah. Itu saja. Jadi yang nggak boleh adalah na'udzubillah. Anda melakukan sholat, tak taunya apa? Belum assalamualaikum, sudah masuk adzan berikutnya. Itu namanya, kalau Anda sengaja, misalnya, sholatku perlu 1 menit. Tak taunya apa? Nanti aja deh sholat saya, kalau 1 menit sudah mau maghrib. Wah, ini kurang ajar namanya. Tapi kalau Anda assalamualaikum masih sebentar, kemudian belum maghrib, Anda masih tidak haram kok. Cuman kan mepet-mepet kan bahaya. Ya, yang benar tetap yang paling utama, kalau bisa awal waktu. Ditunda mundur untuk kesepakatan. Beragama itu jadi enak begitu. Jangan nyiksa orang, apalagi gampang nyalahkan. Kadang-kadang yang sholat awal waktu ini langsung, astagfirullahaladzim. Saya nirunya angkat suara. Ya, jadi ada keindahan itu. Ini saja insyaallah. Awal waktu waktul fadilah. Dalam fikih kita disebut waktul fadilah. Nah, waktul fadilah itu misalnya sederhana, ngambil air wudu, menutup aurat, melakukan sholat sunat, kemudian setelah itu waktul fadilah. Kemudian qomat, itu waktul fadilah. Ditunda lagi namanya waktul jawas. Waktul ikhtiar, kemudian waktul jawas. Ada jawas bil qarahah, kemudian waktu darurah, kemudian waktu ada pembahasan fikih waktu udzur. Itu saja. Semoga Allah mudahkan kita untuk menegakkan salat pada waktunya dengan khusyuk dan maslahat untuk umat. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.